Selamat siang pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di rumah Kepala Desa Randuagung Bapak Subadi. Dan saat ini saya berada di rumah budaya yang dijadikan sekaligus sebagai sentra kegiatan masyarakat Desa Randuagung. Salah satunya adalah kegiatan membatik dan banyak lagi kegiatan masyarakat yang diadakan di rumah budaya ini. Untuk lebih jelasnya kita akan tanya-tanya langsung kepada beliau, Bapak Subadi selaku Kepala Desa Randuagung sekaligus pemilik rumah budaya ini yang dijadikan sebagai sentra kegiatan masyarakat Desa Randuagung. Langsung saja saya akan tanya-tanya kepada beliau. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya, terima kasih atas waktunya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan dengan berdirinya rumah budaya ini untuk kegiatan bagi masyarakat Desa Randuagung ini. Iya, terima kasih. Jadi rumah budaya ini berdiri sejak tahun 2004 itu mulai kita bangun ya. Mulai bangun sampai sekarang. Dan rumah budaya ini harapan saya dulu itu sebagai tempat tinggal yang asik gitu ya, maksudnya kalau sudah tua bisa untuk duduk-duduk dan sebagainya, dan mengumpulkan barang-barang yang memang dari yang sudah lama, dari zaman kuno ya Pak. Karena begini, siapa lagi yang bisa memberikan contoh barang-barang kuno yang buatan zaman dahulu kala yang tidak kalah hebatnya dengan zaman sekarang. Jadi dengan rumah budaya ini saya berusaha untuk supaya anak-anak itu bisa mengenal, katakanlah seperti tempat tidur Jineman yang di belakang saya ini. Karena ada beberapa dari SD, SMP menanyakan tahun berapa ini kita buat itu. Sebenarnya semua barang-barang ini dibuat sejak ada yang 1915, ada 1925. Jadi usianya itu kebanyakan sudah lebih dari 100 tahun ya. Rumah budaya ini kita fungsikan sebagai untuk biasanya dari mahasiswa Umbra untuk pelatihan seni dan budaya di PMI juga, terus kemudian untuk free wedding juga itu Pak. Ya. Berarti rumah budaya ini memang dibangun tidak semata-mata karena Pak Subadi ini sebagai kepala desa, tapi semata-mata karena memang betul-betul mempunyai kecintaan terhadap budaya Jawa. Apakah memang seperti itu? Ya, benar sekali. Jadi awalnya itu karena kecintaan saya terhadap budaya, saya mengumpulkan barang-barang ini. Jadi sebelum jadi kepala desa saya sudah punya rumah ini. Untuk kegiatan-kegiatan di samping yang saya sebutkan tadi, di sini juga ada kegiatan anak yatim untuk pembagian sembako dan sebagainya. Kemudian kenapa sih saya mau mengumpulkan barang-barang seperti ini? Karena ketika saya melihat orang-orang bule, ya orang-orang dari Thailand itu menyukai barang-barang kita yang kuno. Saya berpikir dulu tuh mosok sih budaya kita itu kok dibawa oleh orang-orang asing. Makanya saya waktu itu kepinginnya cuma satu, tapi saya sekarang tempat tidur saya punya sekitar 8 gitu ya. Mungkin berangkat dari keprihatinan itu sehingga Bapak berkeinginan untuk kembali mengumpulkan barang-barang yang bernilai kuno sehingga untuk dikoleksi sebagai koleksi pribadi sekaligus bisa dijadikan sebagai tempat untuk belajar mempelajari ilmu serta budaya Jawa. Iya, jadi betul sekali. Ketika mempunyai katakanlah tempat tidur ini ada catatannya semua, dari mana tahun berapa buatannya, sehingga memang historisnya seperti itu. Jadi tahun-tahun seperti tempat tidur ini memang usianya sangat lama dan ada catatannya, dan itu dibuat tahun berapa, terus diperoleh dari mana, semua ada catatannya. Ini kebetulan kapan hari itu banyak anak-anak kecil itu yang belajar. Pak, Mbah ini dibuat tahun berapa? Ya saya sebutkan ini dibuat tahun 1990, 1800, ada 1930 gitu. Anak-anak SD senang, bisa pegang-pegang. Soalnya kalau tempat tidur atau Jineman ini
itu kalau di Sumeneb itu tidak bisa pegang kita melihatnya dari jendela saja. Kalau di sini silakan mau tidur coba juga bisa gitu ya. Iya. Untuk tempat tidur yang bernama Jineman yang di belakang saya ini umurnya sudah berapa tahun? Kalau umurnya ini sudah lebih dari 100 tahun. Kira-kira buatan tahun 1925 ada itunya. Terus kemudian tempat tidur ini adalah digunakan untuk laki-laki bujangan. Oh gitu. Oh berarti ada pembeda, kalau laki-laki bujangan seperti ini, kalau perempuan bujangan seperti ini. Bisa diceritakan itu Pak lebih detail lagi? Ya, jadi kalau laki-laki bujangan yang seperti di belakang saya ini itu agak tinggi, ornamennya berbeda. Terus yang kalau untuk perempuan bujangan itu agak pendek. Dan kemudian biasanya kalau untuk suami istri itu macam-macam. Kalau hanya suami istri saja itu ukurannya berbeda, agak lebih besar. Kalau suami istri punya anak, itu beda lagi, agak besar lagi. Ada biasanya seperti ukuran tempat tidur yang ada di Indonesia ini. Selain tempat tidur, koleksi yang sudah lama atau koleksi kuno, selain tempat tidur apa saja yang Bapak miliki? Ya banyak, gebyok-gebyok seperti ini. Terus kemudian ada piring-piring kuno, ya itu semuanya ada di sini. Terus kemudian kalau barang-barang antik itu ya seperti itu. Bapak bisa lihat di sebelah itu ada piring-piring lama, ada teko, dan sebagainya dan sebagainya. Bisa sekelumit diceritakan, karena jenengan termasuk penggemar barang-barang kuno yang identik dengan budaya Jawa kuno. Pemahaman jenengan berkaitan dengan budaya Jawa sendiri, gimana menurut Anda? Ya ini memang gampang-gampang sulit. Kalau menurut saya ya mengenai budaya ini, yang budaya kuno Jawa ini sangat luar biasa. Zaman dulu dan sekarang itu sebenarnya tidak ada bedanya. Kalau dulu itu, kalau di Jawa katakanlah bisa melihat orang itu dengan kaca benggala ya. Nah, sekarang itu ya internet tadi itu ya. Sinyalnya kita tidak tahu. Kalau dulu sinyalnya mungkin dari Gusti yang Maha Kuasa, dan sekarang itu sinyalnya memang dibuat orang dari Telkom dan sebagainya. Itu ya. Terus kembali kepada untuk sentra kegiatan masyarakat yang selama ini masyarakat menggunakan fasilitas ini untuk kegiatan apa saja? Tadi sudah saya sebutkan, jadi kegiatannya di sini macam-macam. Kemarin itu ada kegiatan untuk pameran batik, untuk membatik, untuk latihan angklung. Pembatik pun ada beberapa grup ya, terus latihan angklung, terus tadi itu untuk pre-wedding ya, banyak sekali macam kegiatan, termasuk juga untuk santunan anak yatim yang selalu saya laksanakan kegiatan ini setiap tahun. Terus kemudian kalau pas Idul Adha itu ya untuk pembagian daging dan sebagainya. Jadi untuk masyarakat Randuagung. Berarti tempat ini memang sudah dinaskan untuk terbuka untuk masyarakat Randuagung apabila ingin mencoba untuk menempati ini dengan berbagai bentuk kegiatan yang positif tentunya Pak. Iya. Jadi saya sangat senang sekali dengan adanya kegiatan ini kalau masyarakat mau menggunakan. Dan yang selama ini yang menggunakan itu mahasiswa dari Unbra. Kebanyakan yang dari seni budaya, dari PMI, dari kegiatan-kegiatan yang lain juga ke sini. Ya. Terus dari sentra budaya, rumah-rumah budaya ini tentunya mempunyai artistik yang kental dengan nuansa Jawa. Ini terpikirkan, tercetus pemikiran seperti ini awal mulanya bagaimana? Ya itu tadi ketika saya kan dulu itu pernah di Papua, dinas di Papua. Kemudian dinas di Ujung Pandang, di Surabaya, daerah Maluku Tenggara, kemudian di Surabaya, di Madura. Jadi budaya-budaya ini sangat unik sekali, banyak sekali di Indonesia, termasuk di Jawa ini. Sehingga ketika pengalaman bertambah sehingga saya ingin sekali untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia, terutama budaya Jawa. Termasuk nanti tingkah laku kita
harus sesuai dengan apa yang titah-titah dari eyang-eyang kita. Terus berkaitan dengan budaya ini, selama ini ada nggak pertentangan antara budaya Jawa kuno dengan kehidupan masyarakat modern pada saat ini? Sebenarnya hanya pemikiran saja yang berbeda. Karena saya sendiri itu dulu bekerja di Telkom, yang dimana saya harus bekerja dengan teknologi yang sangat luar biasa, sangat tinggi. Termasuk budaya ini adalah sebenarnya hampir sama, tapi di zaman yang berbeda. Sehingga ini sudah tidak ada habis-habisnya, maksudnya tidak tertutup sekali untuk pengembangannya. Kalau pertentangan yang ada itu kemungkinan ada tidak kesepahaman saja. Karena kalau dibayangkan teknologi dengan teknologinya yang zaman dulu itu memang sangat berbeda, tapi sebenarnya sama. Terus untuk rumah budaya ini sendiri tentunya terbuka untuk siapa saja yang ingin memanfaatkan, kan seperti terutama untuk belajar budaya Jawa, untuk lebih mengenal peninggalan-peninggalan Jawa kuno, yang termasuk tadi jenengan sampaikan ada tempat tidur dengan filosofinya itu tadi, yang tentunya mempunyai nilai jual yang sangat tinggi sekali. Apakah barang-barang yang ada di sini termasuk salah satunya juga untuk diperjualbelikan? Ya ini kalau mungkin ada yang berminat merawat dengan artinya dengan mas kawin lah istilahnya, karena budaya ini sangat unik. Jadi katakanlah saya ceritakan hanya salah satunya adalah tempat tidur. Tempat tidur ini saya dapatkan dari Madura, dari Sumeneb. Sumeneb itu adalah pusat budaya dunia, bukan hanya Jawa, dunia. Bapak bisa lihat ini bentuknya ini sebagian itu adalah dari kerajaan Cina, kemudian itu ada kerajaan Inggris ya, terus dipadukan dengan Eropa, dan warna-warna ini bisa kita lihat ya. Kalau yang dari budaya, mari kita lihat ya. Contohnya seperti ini adalah kerajaan Inggris. Ini adalah bentuk dari kerajaan Inggris. Kemudian ya ornamennya ini adalah dari warna-warna ini adalah dari Cina ya, Cina. Dan ini namanya tembus ya. Kalau orang bilang namanya saya lupa apa namanya. Jadi ukirannya di luar di dalam itu sama. Jadi ini ada tembus, ini bisa dilihat, ini 3 dimensi namanya, 3 dimensi. Ya ini salah satu buktinya bahwa budaya-budaya yang ada di Indonesia itu termasuk adalah budaya yang dunia, bukan hanya Jawa saja, tapi kental dengan Jawa. Memang orang Jawa itu pintar sekali mengkolaborasikan antara budaya-budaya lain menjadi budaya Indonesia. Ya seperti ini. Ini kan termasuk dari Inggris, ada campuran Inggris dari Cina. Nah seperti ini kan ini Cina. Ya. Terus warna-warna. Itulah hebatnya orang Jawa itu begitu. Demikianlah tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan Pak Subadi, Kepala Desa Randuagung, yang mempunyai tempat destinasi wisata yaitu rumah budaya dengan peninggalan-peninggalan kuno sebagai maksud dan tujuan untuk uri-uri budaya Jawa dan melestarikan budaya Jawa yang terutama ada di Desa Randuagung ini. Mungkin bagi pemirsa yang penasaran dan ingin melihat secara langsung bisa datang ke Desa Randuagung menemui beliau, Bapak Subadi. Beliau selaku Kepala Desa Randuagung, termasuk beliau adalah orang yang cinta dengan budaya kuno, sehingga kita tidak lupa dari asal-usul kita berangkatnya berasal dari budaya Jawa yang kental sampai dengan saat ini kita hidup di era modern yang serba digital ini. Demikian saya Lestari Wijaya melaporkan dari Rumah Budaya Bapak Subadi, Kepala Desa Randuagung di Desa Randuagung, dan saya Lestari Wijaya bersama dengan kru yang bertugas melaporkan untuk Pagak TV.